Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Bani Septian, NIM 1905520202, Prodi Akuntansi. Saya mahasiswa Universitas Tikubang Semarang. Oke teman-teman, tujuan dari video atau presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dan yang paling penting yaitu untuk mengedukasi teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama atau bagian pertama saya akan menjelaskan tentang kode etik. Kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh anggota yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual masyarakat anggota yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut. Adapun identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman yaitu ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu 1. Anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Yang kedua, anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota
tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Yang keempat, anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor anggota. Baik, lanjut yang kedua yaitu ancaman telah pribadi. Ancaman telah pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggota menerbitkan laporan asurans atau efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Yang kedua, anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asurans. Yang ketiga yaitu ancaman advokasi. Ancaman advokasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Yang kedua, anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yang pertama yaitu anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. Yang kedua, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan. Yang ketiga, anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Adapun yang kelima yaitu ancaman intimidasi, yaitu yang pertama, anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Yang kedua, anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Yang ketiga, anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Yang keempat, anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Evaluasi ancaman. Evaluasi ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, klien dan lingkungan operasinya. Yang kedua, kantor dan lingkungan operasinya. Yang pertama, klien dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan A. klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Yang B, klien asuransi yang bukan merupakan klien audit, atau C, klien non-ansuran. Misalnya memberikan jasa non-ansuran kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut. Struktur tata kelola perusahaan termasuk kepemimpinan klien dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu,
Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh, yang pertama, klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjuk kantor untuk melakukan suatu perikatan. Yang kedua, klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial. Yang ketiga, klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan non-ansuran. Yang keempat, klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang tepat, memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor. Kantor dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh, yang pertama, kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans akan bertindak demi kepentingan publik. Yang kedua, kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personil. Yang ketiga, kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Yang keempat, pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari suatu klien. Yang kelima, rekan perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien. Yang keenam, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan yang ketujuh, proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan baik internal maupun eksternal. Pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin berdampak terhadap level ancaman, mempengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud. Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah ketika lingkup jasa profesional diperluas, ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain. Yang ketiga, ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. Yang keempat, ketika anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh kedua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. Yang kelima, ketika terdapat perubahan hubungan personil atau keluarga dekat dari anggota. Mengatasi ancaman. Pengamanan sangat bervariasi, bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi yang pertama, menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personil yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua,
menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personil tim asurans untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asurans. Dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Dan yang ketiga, menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asurans yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa non-asuran. Dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan. Melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan. Dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi kedekatan, atau intimidasi. Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Penelaah yang tepat. Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenang untuk menelaah secara objektif pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang anggota. Berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika anggota berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup. Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan dua hal, yaitu sifat dan kepentingan keadaan, yang B, hal tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas manajemen dan individu pihak terkait tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu yang sama dalam perannya atas tata kelola. Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Berbagai ancaman tersebut mungkin terjadi ketika A. Anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, atau B. Kepentingan antara anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu
dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi: yang pertama yaitu menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapat informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Yang kedua, memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing. Yang ketiga, memberikan berbagai jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Identifikasi benturan. Sebelum menerima suatu hubungan perikatan atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi: A. Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara pihak yang terlibat. B. Jasa tersebut dan implikasinya terdapat para pihak yang terkait. Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu anggota ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensi akan bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, sifat dari jasa profesional yang dilakukan. Yang kedua, ukuran dari kantor. Yang ketiga, ukuran dan sifat dari klien. Dan yang keempat, struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor. Ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan yang meliputi: A. Penugasan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. Yang B. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat. Pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikan suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi: A. Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan. B. Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. C. Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Dan yang D. Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Secara umum, anggota perlu untuk: A. Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan. Dan B. Memperoleh
persetujuan dari klien anggota yang terkena dampak untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Jika pengungkapan dilakukan secara lisan atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan A. Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan. Yang B. Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman. Dan yang C. Persetujuan yang diperoleh. Ketika persetujuan eksplisit ditolak, anggota harus yang pertama, mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan. Yang kedua, mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Kerahasiaan. Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga. Dokumentasi. Anggota harus mendokumentasi yang pertama, sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh anggota. Yang kedua, pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien. Dan yang ketiga, alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan seluruhan. Penunjukan profesional. Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Penerimaan klien dan perikatan. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul misalnya dari masalah yang dinyatakan terkait dengan klien, pemilik, manajemen, atau aktivitas. Berbagi permasalahan klien jika diketahui mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk misalnya keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi menugaskan personil perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanaan perikatan, menggunakan ketenaga ahli jika diperlukan. Pendapat kedua, memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien, memberikan salinan pendapat anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Imbalan dan jenis remunerasi lain
Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah, sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Bentuk-bentuk imbalan: yang pertama, imbalan kontingen; yang kedua, imbalan rujukan dan komisi; dan yang ketiga, pembelian atau penjualan kotor. Bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramah tamahan antara anggota atau klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa misalnya hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atau persahabatan yang loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, perlakuan, hak, atau hak istimewa. Bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika anggota tersebut menghadapi keadaan demikian. Bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Anggota inti atau keluarga dekat. Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan. Yang pertama, oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota kepada calon klien atau klien. Yang kedua, kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat anggota oleh calon klien atau klien. Ketika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk mempengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka anggota harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan. Kustodi aset klien. Mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Sebelum kustodi.
Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi, uang, dan aset lain milik klien kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka anggota harus A. Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut, dan B. Mempertimbangkan jawaban, kewajiban hukum, dan peraturan yang berlaku. Penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin memperlihatkan misalnya bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Sesudah kustodi, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut. Yang B. Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Yang C. Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang D. Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Sesudah kustodi, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut. Yang B. Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Yang C. Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang D. Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Pesan saya dari presentasi ini adalah janganlah meremehkan ilmu, karena ilmu bisa merubah segalanya. Nasihat saya adalah jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di posisi atau di tempat yang sama. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam perilaku ataupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.